Baik, saya dengan Losapedia Broginting yang akan presentasi tentang sepsis. Yang pertama itu ada definisi, di mana sepsis kondisi di mana terjadi sindrom respon peradangan sistemik, sistem inflamatori respons sindrom yang dapat disebabkan oleh invasi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Efek yang sangat berbahaya dari sepsis adalah terjadinya kerusakan organ, dan dalam fase lanjut kerusakannya akan melibatkan lebih dari satu organ. Dan komplikasi-komplikasi yang terjadi berhubungan dengan tipe dari infeksi awal dan keparahan dari sepsis. Adapun ciri-ciri sepsis kompleks patologi anatomi meliputi splenitis, limfadenitis, degenerasi organ parenkim, hati, ginjal, jantung, dan limpa. Selanjutnya ada diare profus dan perdarahan semua organ. Ada juga sepsis non kompleks. Apabila tanda sepsis yang ditemukan tidak menunjukkan semua tanda sepsis kompleks, maka kejadian sepsis yang terjadi merupakan sepsis incomplete. Adapun tingkat sepsis itu di mana infeksi trauma itu temperaturnya lebih kurang 38 derajat Celcius atau lebih kurang 36 derajat Celcius. Heart rate-nya itu lebih dari 90 kali per menit, respiratory lebih dari 20 kali per menit, basic count-nya lebih dari 12.000 per milimeter kubik atau kurang dari 4.000 mm per kubik atau lebih dari 10%. Pada sepsis CRS itu terjadinya infeksi. Dan pada sepsis itu ada renal, respiratory, hepatit, dan hematologi. Adapun klasifikasi berdasarkan sumber infeksi, jenis sepsis itu MRSA sepsis itu yang dimana sumber infeksinya yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin. Selanjutnya ada VRE sepsis yang disebabkan oleh jenis bakteri Enterococcus yang resisten terhadap vancomycin. Selanjutnya ada urosepsis yang dimana yang berasal dari infeksi saluran kencing. Ada wound sepsis yang berasal dari infeksi luka. Neonatal sepsis yang terjadi pada bayi baru lahir, biasanya 4 minggu setelah kelahiran. Selanjutnya ada sepsis aborsi yang disebabkan oleh infeksi dengan sepsis pada ibu. Adapun epidemiologinya itu adalah di USA, sepsis adalah penyakit penyebab kematian kedua dalam pasien serangan jantung di ICU dan masuk dalam 10 besar yang menyebabkan kematian dari keseluruhan penyakit berdasarkan data dari Centers for Disease Control and Prevention. Penyebab kematian utama pasien ICU secara umum dengan rata-rata kematian 20% untuk sepsis, 40% untuk sepsis berat, dan sepsis berat itu lebih 60% untuk shock sepsis. Angka sepsis neonatorum meningkat secara bermakna pada bayi yang berat badan lahir rendah dan bila ada faktor risiko ibu atau obstetrik atau tanda chorioamnionitis seperti ketuban pecah lama lebih dari 18 jam, demam intrapartum ibu 37 derajat Celcius, leukositis ibu lebih dari 18.000, pelunakan uterus dan takikardia janin lebih dari 180 kali per menit. Selanjutnya ada etiologi. Mayoritas kasus sepsis disebabkan oleh infeksi bakteri, beberapa disebabkan oleh infeksi jamur, dan sangat jarang disebabkan oleh penyebab lain atau virus dan protozoa. Penyebab paling umum itu ada E. coli, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Proteus, agronosa yang tersering mengakibatkan fatal. Pada G+ ada Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus pneumonia, Nicoleaceae negatif, Staphylococcus, Enterococcus, Candida albicans yang penyebab utama sepsis di rumah sakit. Ada faktor risiko jenis kelamin laki-laki, di mana itu cacat imam didapat oleh congenital galactosemia atau Escherichia coli, pemberian besi intramuskular atau Escherichia coli, dan anomali congenital saluran kencing, Asplenia myelomycogeal itu saluran sinus, dan amfalitis dan kembar, terutama kembar 2 dari janin terinfeksi dan prematuritas. Adapun patogenesisnya itu infeksi oleh agen infeksius dan menerima respon. Terjadilah respon eliminasi agen infeksius oleh limpa dan hati.
yang memicu aktivitas sel monoklear fagosit dan menarik sitokin. Dengan menarik sitokin ini terjadi aktivitas sel terus-menerus dan mengalami kejelimpaan dan hati melebihi kapasitas. Dan terjadilah timbul spondilitis dan hepatitis atau ditandai dengan terbentuknya multifokal nekrosa miliar. Adapun proses aktivitas mediator inflamasi oleh agen infeksi sepsis, yang dimana sepsis itu adanya klasifikasi infeksi yang dimana CA5A, yang selanjutnya terjadinya LPS positif 2, adanya pembelahan sel dimana itu ada sel endotel dan sel epitel, yang dimana pada sel endotel itu vaskular permeability meningkat, pada epitel coli itu inflamasinya meningkat. Selanjutnya, gejala dan tanda klinis. Dikatakan atau dicurigai menderita sepsis bila terdapat gejala dan tanda minimal 2 hari kriteria berikut ini. Denyut jantung meningkat atau takikardia saat istirahat, demam atau hipotermia, terus RR meningkat, WBC abnormal, kadang mual dan muntah. Terdapat garis-garis merah atau alur-alur merah pada kulit atau tidak seluruh terjadi. Adapun diagnosis itu pada SIRS, denyut jantung lebih 90 kali per menit waktu istirahat. Temperatur tubuh tinggi lebih dari 100,4 Fahrenheit atau 38 derajat Celcius atau hipotermia. Kurang dari 96,8 Fahrenheit atau 36 derajat Celcius. RR-nya itu lebih dari 20 kali per menit atau PaCO2-nya itu kurang dari 32 mm Hg atau 43 kPa. WBC-nya lebih dari 12.000 sel mikroliter atau kurang dari 4.000 sel mikroliter atau lebih dari 10% bands. Sepsis itu kultur pemisahan warna atau PCR atau polymerase chain reaction. Pemisahan WBCS di dalam cairan normal tubuh, ronsen abdominal yang abnormal atau CT scan, ronsen dada abnormal atau CXR. Surface sepsis adanya disfungsi organ, adanya hiperfungsi dan hipotensi. Septic shock itu ada reaktori pada arteri penyebab hipotensi atau hipoperfusi. Kadar laktat serum lebih dari 4 mmol per desiliter. Adanya oliguria, adanya gangguan mental. Adapun tata laksana terapi sepsis, yang pertama eliminasi sumber infeksi, dukungan hemodinamik, resistensi antibiotika, terapi suportif, terapi adjuvan. Tujuan terapi sepsis ini menetapkan patogen, eliminasi sumber infeksi, inisiasi awal dari terapi antimikrobial yang agresif, menghentikan kemungkinan terjadinya shock sepsis, menghindari kegagalan organ. Adapun eliminasi sumber infeksi itu tujuannya menghilangkan patogen penyebab sumber infeksi harus dicari dengan teliti. Bila sumber teridentifikasi dilakukan drainase sumber infeksi, melepaskan obstruksi reaksi organ. Dukungan hemodinamik tujuannya memberikan oksigenasi dan substran yang adekuat ke dalam jaringan terutama pada keadaan shock. Vasopressor atau inotropik dan transfusi bila diperlukan. Target CVP 8-12 mg, MAP lebih dari 65 mm Hg, urine output lebih dari 0,5 ml per kg per jam atau lebih dari 30 ml per jam. Adapun resusitasi terutama pada pasien sepsis berat dengan hipertensi atau shock dilakukan secepat mungkin secara intensif. Yang pertama itu ada airway, breathing circulation, yang kedua oksigenasi, 3 terapi cairan, 4 transfusi darah bila diperlukan. Terjadi anemia sering terjadi pada pasien sepsis. Adapun antibiotika, ini mana first line agent terapi sepsis antibiotik spektrum luas, laktam, karena tempat infeksi mikroorganisme biasanya belum diketahui awalnya pemilihan antibiotik berdasarkan pengalaman tentang jenis organisme penyebab dengan sensitivitas di rumah sakit, sumber infeksi didapat di luar rumah sakit atau di rumah sakit. Antibiotika yang diberikan harus dapat mencapai sumber infeksi dan diberikan dosis optimal. Untuk gram positif sering dipakai vancomycin. Selain itu digunakan juga apabila pasien resisten terhadap methicillin untuk melakukan Staphylococcus aureus. Pada gram negatif digunakan antibiotik yang mencegah pelepasan endotoksin. Adapun terapi empiris
sumber infeksi tak jelas atau cefotaxime 3 gram per 6 jam, untuk cefotaxime 2 gram per 8 jam, dan gentamicin tobramycin 1,5 mg per kilogram per BB per 8 jam. Urosepsis ampicillin, sublactam, carbapenem, fluoroquinolone. Sistem epidermidis, clindamycin, cephalosporin generasi 3. Infeksi intraabdomen, carbapenem, fluoroquinolone dengan kombinasi metronidazole atau anerop. Terapi kombinasi yang pertama memperluas spektrum, yang kedua mengatasi jenis bakteri resisten yang muncul setelah bakteri sensitif mati selama pengobatan. Yang ketiga mendapatkan efek aditif dan sinergis, misalnya cephalosporin generasi 3 dengan aminoglikosida. Adanya pada penderita neopenia untuk areogenesis didapati penisilin aktivitasnya tinggi seperti mezonisilin dikombinasi dengan aminoglikosida atau carbapenem, misalnya impenem. Adapun selanjutnya terapi suportif, di mana dilakukannya mencegah dan mengatasi komplikasi akibat sepsis sehingga kondisi pasien dapat dipertahankan atau diperbaiki sebelum antimikroba bekerja. Adapun macam-macamnya itu, yang pertama ada A, oksigenasi untuk mengatasi hipoksia dengan upaya meningkatkan saturasi oksigen darah, meningkatkan transport oksigen, dan memperbaiki utilisasi oksigen di jaringan. Adapun yang kedua itu terapi cairan. Hipovolemia dapat terjadi karena penurunan venous return, dehidrasi pendarahan, dan kebocoran plasma, mengganggu transport oksigen dan nutrisi, dan dapat mengakibatkan shock. Hipovolemia diatasi dengan pemberian cairan baik kristaroid NaCl 0,9% atau RL maupun koloid. Albumin merupakan protein plasma yang berfungsi sebagai koloid, dan fungsi PRC diperlukan pada penderita aktif 10 gram per desiliter dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien. Yang selanjutnya ada vasopresor atau inotropik, diberikan setelah hipovolemi teratasi namun masih terjadi hipotensi. Hipotensi tersebut timbul karena vasodilatasi atau disfungsi mikroat. Pilihan vasopresor dopamin mulai 8 mg per kg per menit, norepinefrin 0,03 sampai 1,5 mg per kg per menit. Pilihan intratropik deputamin 2 sampai 28 mg per kg per menit, dopamin 3 sampai 8 mg per kg per menit, epinefrin 0,1 sampai 0,5 mg per kg per menit, atau fosfodiesterase inhibitor aminor dan milinor. Selanjutnya ada bikarbonat, mengkoreksi asam pada spesies dapat diberikan pH kurang dari 7,2 pada dose serum bikarbonat 9 ml disertai upaya pembaikan hemodinamik. Selanjutnya ada nutrisi, yang dimana kebutuhan kecukupan nutrisi berupa kalori, protein atau asam amino, asam lemak, cairan vitamin, dan mineral perlu diberikan sedini mungkin. Diutamakan pemberian enteral bila perlu parenteral letal. Perlu pengendalian kadar gula darah. Selanjutnya ada hiperglikemia dan terapi insulin intensif. Insulin berfungsi sebagai antiinflamatori, antikoagulan, dan anti-apoptotik. Selanjutnya ada disfungsi ginjal, terjadi secara akut pada pasien sepsis dan shock septik. Diberikan vasopresor bila diperlukan. Dopamin dosis renal 1 sampai 3 mg per kg per menit. Pada oligular pembelian cairan dipantau ketat. Selanjutnya ada terapi adjuvan, yang dimana pertama itu ada gangguan koagulasi, yang dimana itu proses inflamasi penyebab gangguan koagulasi dan diisi berupa konsumsi faktor pembekuan dan pembentukan mikrotrombus di sirkulasi. Pada sepsis berat atau shock septik terjadi penurunan aktivitas antikoagulan dan supresi. Fibrosis kegagalan organ, terjadi antikoagulan, evaporasi, antitrobin, dan substitusi faktor pembekuan. Selanjutnya ada aktivitas protein CV setelah pemberian ventilasi mekanik, perlindungan paru-paru, dan terapi antibiotik meningkat protein C dan mendorong nilai trombin generat ion, misalnya dimer pada koagulasi interspekular. V ditunjukkan untuk kondisi sepsis berat dan peningkatan risiko kematian. Selanjutnya ada kosteroid, hanya diberikan dengan indikasi influensi adrenal.
hidrotoksin 50 mg bolus 4 kali sehari selama 7 hari pada pasien shock septik terbukti menurunkan mortalitas dibandingkan kontrol. Baru penguatan pada sepsis anemia. Eritropoietin diperlukan waktu berhari-hari dan berminggu-minggu untuk mendorong kembali produksi sel darah merah. Dengan demikian tidak mungkin efektif untuk terapi akut. Selanjutnya dilakukan transfusi bermanfaat jika diperlukan selama kondisi darurat. Adapun terapi tidak efektif itu terapi antilipopolisakharid tidak efektif, mungkin karena diterapkan terlambat atau karena antibodi yang digunakan tidak memiliki kemampuan untuk menetralisir lipopolisakharid. Banyak terapi inhibitor sitikon proinflamasi telah gagal. Ibuprofen, plalet aktivitas asetilhidrolas, antagonis bradikinin lain tidak memperbaiki kualitas hidup pasien dengan sepsis. Sekian dari pembahasan saya tentang sepsis. Terima kasih.